Ternyata nggak segede itu. Kirain lose ujar-ujar diterok. Ternyata cuma mimpi. Ya, sekarang waktunya kita sekolah minggu. Nah, sudah seger nih. Nah, kembali lagi di kelas Madya Smile GKT Hosana Bumi Permai dengan Lose David, ya. Smile, heboh. Nah, sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-Mu. Mohon Kau memberkati kami, sehingga kami boleh ya Tuhan mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati Lose yang menyampaikan, supaya melalui Lose kami dapat menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita menyimak video yang satu ini. San, Mama sudah siapin makanan buat kamu loh. Sop enak sekali loh. Mama, aku bosen masaknya Mama. Beli aja dong. Ayolah nak, Mama loh sudah buatin dari bahan-bahan terbaik loh, yang fresh, yang enak, khusus buat Sen-sen. Ya wis, aku mau. Tapi syaratnya aku mau minum dingin loh nanti. Mau minum yang enak. Oke? Sen-sen kalau minum dingin biasanya itu mimisan. Ya udah, nanti kamu boleh minum minuman dingin. Mama punya jus enak di kulkas ya. Nanti setelah makan kamu keluarin dari kulkas dulu ya, sampai nggak dingin baru boleh kamu minum. Oke? Ternyata enak juga masakan Mama. Sekarang waktunya kita minum dingin. A few moments later. Mas, Sen-sen mimisan. Sen-sen, nanti Papa pergi. Kamu main yang baik-baik ya, jangan yang aneh-aneh ya. Papa kan sudah belikan mainan banyak, bagus-bagus buat kamu ya. Oke, Papa pergi ya. Papa sudah pergi. Sekarang waktunya main. A few moments later. Aduh, nggak bisa lepas nih. Nggak bisa lepas. Angel temen tuturamu. Angel. Nah, adik-adik sudah lihat video tadi kan? Ya, seringkali kita ini sebagai manusia ya sudah diberikan makanan yang enak, makanan yang baik, masih tidak bersyukur, ya toh. Dinasehati apa? Mama sering tahu yang terbaik buat kita, tapi kita masih saja melanggar. Ya, kita tetap punya kemauan sendiri ya. Dikasih yang terbaik masih mau-maunya sendiri. Dikasih tahu yang baik tidak mau nurut. Nah, seperti tadi, mainan sudah dibelikan banyak yang bagus, tapi masih aja juga kepingin main yang aneh-aneh, bahkan yang bukan mainan dibikin mainan. Nah, itulah kita manusia. Nah, mari kita buka Alkitab kita ya. Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Adik-adik, Tuhan itu sudah memberikan dunia ini untuk manusia kuasai ya. Mereka diberikan makanan apapun bisa mereka makan ya, tanpa harus bekerja repot-repot, semuanya subur baik ya, bisa dinikmati. Nah, cuman manusia itu dikasih nggak boleh makan itu aja ya. Tapi mari kita selanjutnya kita baca ya. Kejadian 3 ayat 1 sampai 10. Adapun
Ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, ular ini sudah dimasukin iblis ya. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, ini mancing-mancing iblisnya. Tuhan nggak boleh makan semua kan? Dia pura-pura nggak tahu. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu akan mati. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan jadi seperti Allah, tahu tentang baik dan jahat. Nah, kemudian perempuan itu mulai tergoda ya. Manusia itu tergoda. Dia itu sudah diberikan macam-macam fasilitas yang terbaik, yang enak oleh Tuhan. Dia masih nggak bersyukur. Kepingin menjadi Tuhan, kepingin seperti Tuhan, ya. Kemudian perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ya, ini bisa seperti Allah, pikirnya seperti itu. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua ya. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Perhatikan ya, hubungan antara dia dengan suaminya sudah ada kerusakan, bisa malu seperti itu ya. Nah, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Mengapa mereka bersembunyi, adik-adik? Karena mereka takut. Hubungannya dengan Tuhan sudah rusak juga. Mereka jadi takut dengan Tuhan ya. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Ya sudah takut, malu ya, karena berdosa. Sebab itu aku bersembunyi. Ya seperti itu. Nah adik-adik, dosa itu merusak hubungan manusia dengan Tuhan. Ya, jadi malu, jadi takut karena berdosa. Juga jangan istrinya, juga manusia menjadi malu. Tidak hanya malu, ya, mereka apa? Menyalahkan, ya, saling menyalahkan. Kesalahannya dilempar ke istrinya, istrinya nanti juga melempar. Oh ini gara-gara istri yang kamu berikan Tuhan, makanya aku makan buah itu. Istrinya bilang bukan salahku, aku tadi dibujui sama ular, makanya aku makan. Ya seperti itu, ya. Nah, jadi hubungannya Tuhan dengan manusia rusak. Manusia dengan manusia jadi rusak. Manusia dengan ciptaan juga rusak. Karena apa? Manusia pertama-tama yang dikutuk adalah ular ya, akan menjalar ya. Ya jalannya menjalar dengan perutnya ya. Jadi debu dan tanah terus ketemunya setiap hari. Yang perempuan juga dikutuk menjadi kesulitan saat melahirkan ya. Dan juga yang laki-laki harus bekerja keras. Tadinya tinggal ngambil hasil-hasil ini, mereka harus menanam dan berjerih payah, baru tanah itu bisa menghasilkan makanan buat mereka untuk hidup. Seperti itu ya. Yang tadinya mudah, tadinya enak, ya menjadi sulit. Ya karena apa? Karena dosa. Ya. Kalau sesungguhnya mereka ada di Taman Eden, ada buah pohon kehidupan, mereka bisa hidup abadi. Tapi mereka jadi bisa mati keluar dari Taman Eden. Mereka diusir dari Taman Eden. Tapi Tuhan itu baik. Bahkan mereka diusir dari Taman Eden, Tuhan masih apa? Sempat-sempatnya membuatkan pakaian dari kulit binatang untuk mereka. Ya, kurang apa Tuhan ini? Ya, masih sebetulnya Tuhan itu sangat mengasihi manusia ya. Tapi Tuhan tidak bisa membiarkan dosa karena Tuhan itu adil, karena Tuhan itu kudus. Tidak bisa menerima yang begitu. Manusia harus keluar dari Taman Eden. Adik-adik, sering kita seperti tadi ya, terhadap orang tua ya tidak puas, tidak bersyukur, bahkan
memberontak, tidak mentaati perintahnya. Begitu juga kita dengan Tuhan, sering sekali begitu. Ya, mari kita belajar ya, supaya tidak begitu lagi ya. Nah, sekarang Loso mau lanjutkan ya. Ternyata dosa itu tidak berhenti sampai di situ saja. Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden dan mereka dikaruniai anak ya. Kain dan Habil. Kain yang sulung, Habil yang bungsu waktu itu ya. Belum ada adiknya lagi. Nah, karena sama-sama memberikan persembahan, ternyata persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Nah, kemungkinan kalau Kain itu memberikannya mungkin bisa tidak ikhlas atau juga tidak memberikan yang terbaik. Sedangkan Habil di Alkitab dijelaskan dia memberikan persembahan berupa hewan yang diutamakan yang lemak-lemaknya, yang enak-enak, yang bagus, yang terbaik untuk Tuhan. Nah, Kain menjadi iri hati. Nah, dosa itu menurun ya. Sudah diusir dari Taman Eden, Adam dan Hawa berdosa, anak-anak mereka pun jadi berdosa semuanya. Ya, seperti itu. Akhirnya dosa itu tetap anaknya jadi naturnya berdosa. Dan akhirnya karena iri, jengkel punya adikku diterima. Awas ya. Akhirnya suatu saat Habil itu diajak pergi dan dibunuh oleh Kain. Nah, dosa itu berkembang. Tapi Tuhan baik ya. Walaupun Kain itu berdosa, Tuhan sudah hukum juga ya. Tapi Tuhan tetap menandai Kain supaya tidak dibunuh oleh orang lain juga. Nah, itulah kasih Tuhan kepada manusia. Walaupun kita dihukum, kita tetap dikasihi. Nah, dan yang terakhir adik-adik ya, bukti kasih Tuhan kepada kita, yaitu kita buka Alkitab kita ya. Kejadian 3 ayat 15. Demikian ya janji Tuhan, perhatikan baik-baik. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ini ular ya, dengan perempuan ini ya. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Ya, keturunannya ini yaitu melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus yang akan meremukkan dosa, meremukkan ya iblis ya. Seperti itu. Meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Yesuslah keturunan Hawa yang meremukkan kepala ular. Ya, walaupun Tuhan harus menghukum manusia, tapi Tuhan selalu memberikan jalan untuk menyelamatkan manusia, memberi kesempatan kepada kita. Ayo adik-adik, kita yang sudah diberikan Tuhan segala sesuatu yang baik, diberikan papa mama segala sesuatu yang baik, pakailah dengan baik, syukuri ya. Ya, syukuri. Kalian juga harus taati Tuhan, perintah orang tua. Jadilah anak terang yang menerangi dunia ini. God bless you. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan orang tua bagi kami yang selalu menerima kami walaupun kami nakal, kami melanggar, kami melanggar perintahnya, tidak menyenangkan hatinya, selalu tetap menerima kami kembali, menyayangi kami. Dan Engkau Tuhan yang begitu baik, Bapa yang baik, yang menyayangi kami anak-anak-Mu, memberikan putra-Mu Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kami yang hina, yang berdosa, yang tidak layak. Tuhan, ajarkan kepada kami ya Tuhan untuk berbakti kepada orang tua kami. Dan juga ya Tuhan, kami boleh ya Tuhan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tidak menyia-nyiakan keselamatan yang Engkau berikan kepada kami, pengorbanan-Mu ya Tuhan. Kami tidak mampu ya Tuhan, tapi kami percaya Engkau akan memberikan Roh Kudus-Mu bagi kami untuk memampukan kami. Sedikit demi sedikit kami pasti akan berubah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Aktivitasnya adalah membuat ular seperti video yang Loso berikan ya. Tapi terserah kalian, kreativitasnya enggak seperti itu enggak apa-apa. Yang penting yang bagus. Kalau udah foto bersama ularnya, kirim ke grup WA kita. Bye bye.